Lihat di komentar yang pertama yaitu dari netizen @arg_7313. Setelah Australia gagal mengambil alih proyek di Timur Leste, maka mulai sekarang segala proyek dikuasai oleh China dan akan dijadikan Sri Lanka kedua. Saya sebenarnya nggak terlalu ngerti sih sama komentar ini, tapi kayaknya agak... Lucky ngerti itu. Iya, mungkin boleh Mas Lucky gimana tanggapannya? Ya mungkin agak tendensius Yes, juga betul, ya. Betul. Mungkin tadi ya siapa tadi netizen tadi mungkin mengira ketika Timor Leste masuk ke ASEAN mungkin di situ yang bermain Cina mungkin di situ, karena selama ini kan diketahui Timor Leste memiliki kedekatan juga dengan Australia ya. Jadi tapi menurut saya sah-sah saja untuk berkomentar seperti itu, walaupun memang agak tendensius lah ketika harus langsung menghubungkan bahwa ini merupakan kepentingan dari Cina. Oke, kita lihat ke komentar yang semua komentarnya tendensius sih. Kita lihat ke komentar yang kedua itu dari Iam Farul atau Ayam Farul. Lagian gabung ASEAN gak ada untungnya, konflik Thailand Kamboja ASEAN gak bisa ngatasi, konflik Myanmar ASEAN gak bisa ngatasin. ASEAN Power itu kalau bisa selevel dengan Uni Eropa, ini ASEAN aja melempem. Wah, ini menarik. Gimana Bang Iqbal? Iya, ini kan pertanyaan banyak orang, maksudnya selama beberapa tahun ini ya. Sebenarnya apakah ASEAN masih relevan, bahasanya selalu seperti itu kan. Benar. Karena yang paling untuk background pemirsa CNBC Indonesia, ASEAN itu adalah persatuan bangsa-bangsa yang bergerak di sektor sosial, semuanya, ekonomi, budaya dan nggak hanya ekonomi ya. Oke. Silakan. Sebenarnya kalau ya itu kan pertanyaan paling mengemuka ketika krisis di Myanmar waktu itu di Rohingya, kalau kita ingat, bahkan sampai sekarang pun masih ada ya, ada arus pengungsi gitu ya. Tiba di Aceh, terus ya pemerintah kita pun juga bingung kan, maksudnya ini mau kita semua nih yang urus gitu kan. Bagaimana dengan lembaga ASEAN, negara-negara ASEAN, bagaimana dengan PBB yang yang harusnya bertanggung jawab kan, lembaga PBB kan ada untuk pengungsi misalkan. Itu yang paling berat, belum lagi pengungsian di Bangladesh juga ada kan. Itu pokoknya kalau udah sejak kasus Myanmar itu banyak yang mempertanyakan itu sih, apakah ASEAN itu masih relevan gitu. Kalau bicara soal peluang ekonomi ya tentu dengan jumlah penduduk sekian ratus juta ya itu udah pasti pasar yang sangat besar kan. Makanya kan biasanya kalau KTT ASEAN selalu ada tuh, kayak hari yang kemarin kan juga ada KTT ASEAN dan AS, KTT ASEAN dan Jepang, biasanya ingat saya ASEAN dan Cina selalu juga kan, ya selalu ada seperti itu. Tapi kalau misalkan posisi ASEAN terakhir-terakhir ya itu kekecewaan yang tadi disampaikan netizen itu ya benar gitu soal itu. Oke, kita lihat ya ke komentar yang terakhir, yaitu dari @core2303191S. Siap-siap untuk buka dompet negara untuk pinjaman Timor Leste atau pikirkan investasi di Timor Leste. Sekedar info receh, Timor Leste butuh perbaikan ekonomi khususnya bidang pangan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan makro. Ada yang berminat? Siapa yang menanggapi? Ini memang ketika Timor Leste masuk pasti ada peluang investasi di situ ya. Dan menurut saya ASEAN ketika akhirnya memasukkan Timor Leste secara resmi pasti sudah berhitung lah semuanya potensi yang dimiliki oleh Timor Leste, kontribusi apa yang bisa diberikan, dan dengan negara Timor Leste yang masih terus berkembang ya. Menurut saya ada banyak peluang investasi di sana. Nah, tinggal terakhir seperti pertanyaan tadi, siapa yang mau berminat, dan menurut saya ini yang memang perlu dihitung lagi ya oleh negara-negara ASEAN, ataupun mungkin karena Timor Leste sudah masuk di ASEAN akhirnya bisa jadi lebih menarik lagi untuk negara-negara di luar ASEAN ya untuk berinvestasi di Timor Leste. Oke. Nah, kita kembali lagi ya ke agenda KTT yang secara besarnya lagi. Tadi kan kita bicara berkaitan dengan gabungnya Timor Leste ke ASEAN begitu. Ini adalah sebuah catatan sejarah bagi kawasan begitu ya. Ini akan kita bahas 10-20 tahun ke depan begitu ya, gabungnya Timor Leste ini. Tapi kalau kita lihat dari agenda besarnya dari KTT ini adalah judulnya, mungkin boleh dikoreksi kalau saya kurang tepat, stabilitas investasi di era ketidakpastian. Benar ya? Ini saya mau langsung nusuk aja pertanyaannya. Kan kalau kita bicara soal ketidakpastian, biang keroknya kan Donald Trump ya. Dan beliau yang hadir loh di acara ini gitu. Mungkin tanggapannya Bang Iqbal? Iya, ketidakpastian. Kayak jadi ironi gitu loh, kayak ketidakpastian tapi ini orangnya di sini gitu. Dia kayak mungkin menjadi semacam juru damai ya kan, setelah yang di Gaza waktu itu, yang di Mesir ya, terkait perdamaian di Gaza kan juga dia yang tampil kan. Kemarin pun yang Kamboja tadi kita lihat juga
tayangannya dia juga yang memimpin gitu ya. Perdamaian antara Thailand dan Kamboja gitu. Tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa beberapa negara ASEAN ini kan memang lebih dekat dengan ASEAN Amerika ya dari sisi investasi politik, bahkan kita tahu Singapura lah, paling gampang itu kan Singapura. Singapura itu kan semua udah bilang bahwa Singapura adalah satelitnya Amerika di ASEAN misalkan. Bahkan untuk alutsistanya sendiri kalau kita tahu pasti selalu mendapatkan hak lah untuk mendapatkan jet tempur yang paling baru. FDI juga. Ya, belum lagi masalah investasi dan seterusnya. Kantor-kantor globalnya itu Amerika pun pasti di Singapura. Jadi ya sementara kalau kayak negara-negara lain mencoba mendekat ke Cina ya, tapi ya pragmatis juga sih ASEAN ini kan negara-negaranya. Misalkan Vietnam ya ada yang bilang dekat sama Cina, ada yang bilang dekat dengan Amerika gitu. Indonesia pun seperti itu. Non-blok katanya ya, non-blok gitu. Yang penting ya cuannya dari mana gitu ya. Tapi posisi menurut saya Trump melihat ASEAN ini sekarang memang harus dia kontrol ya saya rasa, karena penetrasi Cina itu ke Myanmar, kemudian Kamboja, Thailand. Mungkin itu juga ya statement bahkan Indonesia dia hadir ya. gitu Betul. ya. Indonesia mungkin di era Pak Jokowi ya yang paling kelihatan bahwa kita sangat dekat dengan Cina, terutama ya ada kereta cepat, belum lagi investasi smelter dan seterusnya sih. Jadi Trump menggunakan momen ini saya rasa dia akan rajin lah tiap tahun itu untuk bukan cuma sekadar hadir, dia hadir dalam KTT, tapi apa nih yang bisa dia lakukan. Makanya yang Kamboja dan Thailand itu kan langsung konkret aja, misalkan soal mineral gitu. Dan sebenarnya gimmick-gimmick diplomasinya ini yang akhirnya mencuri perhatian iya, masyarakat. angle orang jadi kayak wah ternyata Trump mendamaikan nih gitu. Padahal ekonominya mungkin kita kelewat. Yes, betul. Sebenarnya padahal yang paling penting kan ekonominya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari kedekatan yang ditunjukkan di depan layar antara Prabowo dan juga Donald Trump. Keuntungan ekonominya apa sih? Mungkin boleh Mas Luki. Ya, keuntungan ekonomi kalau ternyata kita memang punya kedekatan khusus, pasti akan lebih mudah untuk melakukan deal-deal ekonomi ke depan ya, dan posisi tawar juga akan jadi lebih baik ketika punya kedekatan yang lebih khusus. Betul. Tapi kan sebenarnya kita udah optimal loh ke Amerika, kan sebenarnya agenda yang sekarang itu adalah diversifikasi target pasar ekspor. Betul. Kita kan lagi coba ke Afrika dan lain-lain apa segala macam. Gimana Mas? Betul, tapi memang tidak bisa dilepaskan begitu saja pasar Amerika sebagai di sini mitra dagang utama Indonesia juga. Jadi menurut saya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo selama ini ya, menghadiri pertemuan-pertemuan yang dihadiri Trump, menurut saya cukup baik lah secara diplomasi smart move ya. Hanya saja mungkin di sini deal-deal yang terjadi misalkan dari pembicaraan informal itu bagaimana caranya itu diformalkan gitu menjadi sebuah perjanjian baik itu G2G dan mungkin bisa di follow up untuk B2B juga antara perusahaan Indonesia dan perusahaan AS. Justru PR-nya ada di situ gitu. Bagaimana pembicaraan, kedekatan yang ditampilkan itu menjadi sesuatu yang lebih formal dan real. Betul. Apalagi kan ya saya mau nambahkan ya perusahaan Amerika ini kan besar-besar ya investasinya di Indonesia dan mungkin udah puluhan tahun ya di Indonesia. Mungkin kita sebutlah misalkan Exxon, Freeport dan lain-lain itu ya. Tapi kalau bisa inilah kalau udah kedekatan udah sampai dipuji-puji antar presiden jangan yang itu lagi sektornya, advance technology dong harusnya. Idealnya kan seperti Tesla mungkin Tesla atau misalkan dulu kita ingat Air Product ya. Betul. Air Product yang bolak-balik kayaknya dulu kita nggak pernah tahu sih. Cuman kalau yang saya lihat akhirnya sekarang ya udah yang udah existing aja bagaimana mempertahankan itu gitu. Ekspansi dari Exxon misalkan untuk di bloknya di Cepu ya kalau tidak salah ya, itu juga kan signifikan. Memang benar kata Dina, tapi kan kita ingat juga kejadian Air Product itu kan, udah kayaknya akan hilirisasi batu bara ternyata malah nggak ada gitu loh. Tapi harusnya Trump dengan status dia sebagai pengusaha ya, semestinya sih yang gini-gini harusnya dia udah paham sih. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, mungkin lebih ke Indonesia sebagai negara yang sudah dekat dengan banyak negara. Tadi yang di segmen sebelumnya sebenarnya ini pertanyaan pribadi saya juga sih. Kita kan juga adalah anggota BRICS begitu. Dengan kedekatan, ini kedekatannya hitungannya ekstrim loh, karena kan udah personal gitu kan. Personal dan di depan layar. Kalau saya jadi China sama Rusia sih saya males ya sama Indonesia kayak kok ini sih double
standar. Ya. Bukan double standar, double agent gitu istilahnya. Tanggapannya mungkin Mas Luki. Iya juga. Ya ini mungkin apa ya, bisa dibilang cara diplomasi Prabowo yang sebenarnya ingin merangkul semua. Dia ingin menonjolkan bahwa Indonesia tidak berpihak pada salah satu poros ya, Beijing ataupun Washington. Contohnya sebelum pertemuan dengan Trump juga Prabowo sempat menghadiri parade militer di Cina ya, dengan negara-negara yang sangat dekat dengan poros Beijing seperti Rusia dan kawan-kawan di situ. Jadi menurut saya memang ini sesuatu yang berusaha diseimbangkan ya oleh Pak Prabowo, walaupun menurut saya memang agak sulit juga ya di tengah geopolitik dan kekisruhan global sekarang ya. Ego-ego. Betul. Jadi petinggi-petinggi negara ini seperti apa ya? Kita berjalan di jalan yang apa ya, di atas jembatan yang tipis. Artinya bagaimana kita menyeimbangkan antara kedekatan dengan Washington dengan Beijing, karena tidak bisa dinafikan bahwa dua poros ini memang saling berlawanan ya, baik dari sisi kebijakan ekonomi, bahkan kebijakan militer dan politik. Jadi menurut saya ini yang tantangan Indonesia ke depan, bagaimana selama misalnya Pak Prabowo menjabat bisa menyeimbangkan hal itu. Dan saat ini setahun menjabat menurut saya memang masih cukup baik ya, menyeimbangkan antara kedekatan dengan Amerika dan China. Saya setuju. Ya, ya itu tadi bagaimana sih caranya kita menyeimbangkan. Tapi sebenarnya kan so far juga secara historikal juga kita sukses menjalankan konsep non-blok itu sendiri. Tapi kan lebih jauh lagi sebenarnya harapannya adalah supaya benefit ekonomi antar negaranya bisa terasa di negara kita. Itu adalah goal akhirnya, semoga bisa dilakukan oleh pemerintah.